simak bersama yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, yang saya hormati Sekjen PDI Perjuangan beserta seluruh fungsionaris DPP, DPD, dan DPC yang hadir, Ketua Sekretaris, Bendahara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Indonesia Maju, Pak Kabin, beserta seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan pimpinan daerah yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih. Seumur-umur saya tidak pernah berulang tahun dirayakan seperti ini tadi. Tetapi juga hari ini kita tahu adalah Haulnya Bung Karno, 21 Juni. Terima kasih Bu Mega atas tumpengan yang baru saja kita lakukan, dan betul kata Bu Mega, beliau memang hari ini, sejak saya ketemu tadi pagi, memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat karismatis. Ini benar dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan. Auranya betul-betul, meskipun sudah berumur 57 tahun, tapi aura kecantikannya tidak pernah pudar. Tepuk tangannya kurang. Merdeka! 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 Kalau kita berbicara desa, sebagaimana tema Rakernas
kedua tahun ini, saya ingat ajaran Bung Karno tentang gotong royong. Gotong royong itu satu usaha, gotong royong itu satu amal, gotong royong itu satu gawe, gotong royong itu satu karya. Untuk menghasilkan sebuah karya besar. Atau satu prestasi besar. Bukanlah semua orang melakukan hal yang sama. Tetapi, kata Bung Karno, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama. Gotong royong adalah perjuangan bantu-membantu bersama. Membangun satu kekuatan bersama. Holubis kuntul baris. Demikian pula dalam membangun sebuah bangsa, apalagi kita sebagai sebuah bangsa besar, kita harus bergotong royong. Masing-masing harus berperan sesuai keahliannya. Masing-masing harus berperan sesuai dengan keunggulannya. Dan kemudian saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk sekali lagi menghasilkan sebuah karya besar. Ibu Mega, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kita tahu semuanya, dunia sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Dunia dalam keadaan sangat-sangat sulit kalau kita tahu betul masalah yang ada sekarang ini. Dunia sekarang ini betul-betul dalam keadaan yang tidak mudah. Beberapa krisis pernah kita alami, tetapi ini bertubi-tubi krisisnya. Krisis karena pandemi, mau pulih kemudian ada perang, kemudian masuk merembet kemana-mana. Seperti yang disampaikan Ibu Mega tadi, masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, masuk ke krisis keuangan. Kalau kita semakin tahu, semakin ngeri. Angka-angkanya saya diberi tahu, ngeri kita. Bank Dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN, PBB menyampaikan. Terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi, 60 negara akan ambruk ekonominya. 42 dipastikan sudah menuju ke sana. Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42? Mungkin kalau 1, 2, 3 negara krisis bisa dibantu, mungkin dari lembaga-lembaga internasional. Tapi kalau sudah 42 nanti betul dan mencapai bisa 60 betul, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga berjaga-jaga, waspada, hati-hati, ada hal yang sangat kita perlukan. Saya kira Ibu Mega tadi sudah mengingatkan kita semuanya tentang itu. Hati-hati mengenai ini. Ini kita tidak berada pada posisi normal. Begitu krisis keuangan masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, mengerikan. Saya kira kita tahu semuanya. Udah 1, 2, 3 negara yang mengalami itu.
tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli pangan, tidak bisa import pangan, karena pangannya, energinya import semuanya. Kemudian terjebak juga kepada pinjaman hutang yang sangat tinggi, karena debt ratio-nya terlalu tinggi. Jadi sekali lagi, ngeri saya kalau lihat angka-angkanya. Dan kita saat ini, sebagai contoh, harga bensin saja, harga Pertalite kita masih 7.650, Pertamax 12.500. Hati-hati, ini bukan harga sebenarnya loh. Ini adalah harga yang kita subsidi. Dan subsidinya besar sekali. Saya berikan perbandingan saja harga bensin, harga BBM di Indonesia. Pertalite tadi 7.650, Pertamax 12.500 sampai 13.000. Coba kita nengok aja yang dekat saja, Singapura, harga bensin sudah 31.000. Di Jerman harga bensin sudah juga sama, 31.000. Di Thailand sudah 20.000. Kita masih 7.650. Tetapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar-besar sekali. Bisa dipakai untuk membangun ibu kota satu. Karena angkanya sudah 502 triliun rupiah. Ini semua yang kita harus ngerti. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita nggak ngerti angka-angka, kita nggak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun ibu kota itu 466 triliun. Ini untuk subsidi. Tapi nggak mungkin ini tidak kita subsidi. Akan rame kita juga. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Jadi ini yang rakyat harus juga diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat. Waktu bulan Januari kita stop batu bara itu. Ada 5 Presiden Perdana Menteri yang telepon ke saya. Presiden Jokowi, mohon kita dikirim batu baranya ini segera secepatnya. Kalau enggak ini mati kita. Listrik kita mati, industri kita mati. Kita menjadi tahu kekuatan kita itu ada di mana. Waktu minyak goreng, kita stop ekspor untuk kebutuhan dalam negeri dulu, batu bara juga untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Ada 2 Presiden dan Perdana Menteri telepon saya juga. Pak, ini kalau Bapak dalam 2 hari ini tidak kirim kami, akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya. Tolong bisa dikirimkan. Pada saat itu saya cek, ada stok kira-kira 3 juta ton, kemudian permintaannya 200.000 ton, oke ya udah dikirim aja. 120.000 ton dikirim. Jadi kita tahu posisi kita itu ada di mana. Kekuatan kita itu ada di mana. Di sini mulai kelihatan. Batu bara kita mempunyai kekuatan besar. CPO kita mempunyai kekuatan besar. Nikel kita mempunyai kekuatan besar. Tapi tidak bisa kita terus-teruskan yang namanya ekspor itu dalam bentuk bahan mentah. Itu stop.
Harus mulai kita berani stop ekspor bahan mentah, kemudian kita buat barang jadi, ada industrialisasi, ada hilirisasi di situ. Itulah sebetulnya kekuatan besar kita, sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri. Lapangan kerja itu ada di dalam negeri. Kalau kita kirim bahan mentah yang dapat nilai tambah negara lain, yang dapat lapangan pekerjaan negara lain, yang dapat pajak juga negara lain, kalau industrinya ada di sini, PPH dapat kita, PPH badan, PPH karyawan, PPH perorangan, PPH badan dapat, pajak dapat, biaya ekspor dapat, biaya keluar dapat. Besar sekali yang kita dapat. Itulah yang sering saya hitung-hitung dan juga dihitung oleh lembaga-lembaga internasional, bahwa kalau kita nanti bisa membuka gerbang masuk kepada income per kapita lebih dari 11.000 US dollar, moga-moga sudah bisa ke sana di 2030, artinya gerbang itu sudah bisa kita buka. Kuncinya menurut saya fondasinya infrastruktur, fondasinya pembangunan sumber daya manusia, ini yang sulit. Kemudian yang ketiga tadi, hilirisasi, stop ekspor bahan mentah keluar dan kita jadikan barang jadi atau setengah jadi di dalam negeri. Arahnya ke depan harus ke sana. Dan kita sekarang ini memiliki kemampuan itu, sudah kita coba di nikel stop. Tahun ini kita akan stop lagi, boksit stop, semuanya dikerjakan di dalam negeri. Dan hitung-hitungan kita di 2045, kalau ada konsistensi kepemimpinan dengan keberanian men-stop tadi ekspor bahan-bahan mentah sampai tahun itu, insya Allah kita sudah berada di angka 21.000 sampai 27.000 income per kapita kita. Betul-betul kita sudah berada pada posisi di negara maju. Tapi tantangannya sekali lagi tidak mudah. Terutama pembangunan sumber daya manusia. Kembali, jadi tanpa gotong royong, kita akan kesulitan menghadapi kompetisi global. Dan kompetisi saat ini terjadi hampir di semua sektor dari hulu sampai hilir. Tidak hanya berkompetisi di bidang ekonomi, di bidang bisnis, tapi juga SDM, di bidang sains dan teknologi, dan termasuk yang kita alami sekarang ini, kompetisi dalam menghadapi krisis pangan maupun krisis energi global. Oleh sebab itu, kita harus bergotong royong membangun kemandirian pangan, berdikari di urusan pangan. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi konsentrasi kita, fokus kita ke depan. Dan setiap daerah harus memiliki keunggulan pangan masing-masing sesuai dengan karakteristik tanahnya dan kondisi masyarakatnya dan sesuai dengan tradisi makan warganya. Jangan dipaksa-paksa, karena memang setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Papua misalnya, tanahnya cocok untuk menanam sagu. Tradisi makanan pokoknya juga sagu. Jangan kita paksa-paksa untuk makan padi, makan beras, dan kita paksa-paksa untuk menanam padi, untuk makan nasi.
Jangan kita paksa untuk keluar dari kekuatannya, dari karakternya. Apalagi kalau kita tahu, sagu itu justru makanan yang paling sehat. Karena gluten free. Tidak mengandung gluten, tidak mengandung gula. Ini nanti yang akan dikejar oleh negara-negara lain, hal-hal yang seperti ini, yang kita sering lupa, termasuk porang. Kenapa dikejar? Karena di situ juga sangat rendah gulanya, makanan sangat sehat. Lalu di NTT misalnya, tanahnya bagus untuk sorghum dan jagung. Ya sekali lagi, jangan dipaksa-paksa untuk menanam padi dan diajak untuk beralih ke makan nasi. Baru kita dari NTT, di Waingapu kita coba nanam jagung dan nanam sorghum atau cantel. Apa yang kita lihat? Tanpa air yang banyak, sorghum di NTT ternyata tumbuh sangat subur dan tumbuh sangat hijau. Ternyata sebelumnya memang warga di NTT itu nanamnya sorghum atau cantel. Tapi bergeser ke beras, disinilah kekeliruannya. Sehingga ini kita akan menanam besar-besaran di NTT sorghum. Dan sudah kita coba 40 hektar di Waingapu. Janganlah NTT kita paksa untuk keluar dari kekuatannya. Apalagi sorghum bisa menjadi alternatif pengganti gandum yang harganya saat ini sedang melambung sangat tinggi. Dan kita tergantung impor dari luar. Begitu perang, sekarang sorghum naiknya sampai di atas 30%. Import kita, gandum sekarang ini 11 juta ton. Sangat besar sekali. Ini yang harus mulai dipikirkan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Mega, BRIN sekarang diarahkan kepada research, penelitian, hal-hal yang berkaitan dengan pangan. Arahnya ke depan benar. Benar memang harus ke sana. Dan kita juga harus ingat, yang kita gelontorkan ke desa itu, duitnya juga bukan duit yang kecil. Dana desa yang telah kita gelontorkan sampai nanti tahun ini 2022 berada di angka 468 triliun. Besar sekali. Belum pernah dalam sejarah desa kita gelontori uang sampai 468 triliun. Dan saya cek, saya lihat di lapangan jadi barang. Untuk infrastruktur, jalur-jalur, jalan-jalan kecil untuk produksi. Ini bagus sekali. Hanya step ini harus dilanjutkan pada kepemimpinan selanjutnya. Jalan desa, ini kita sudah membangun dari dana desa tadi 227.000 kilometer. Banyak yang menyampaikan 227.000 kilometer panjang sekali loh Pak. Apa iya sih segitu? Oh, itu data yang ngawur. Banyak yang menyampaikan seperti itu. Saya sampaikan, desa kita itu 75.000. 75.000 desa. 74.800 kira-kira. 75.000 desa. Kalau hanya bangun 227, artinya satu desa kan hanya 3 kilo. Orang nggak berpikir ke sana. Wah kok panjang Pak, nggak mungkin gimana, oh, satu desanya 3 kilo kok. Embung 4.500 unit,
Ini kecil-kecil, tapi langsung manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Inilah dana desa yang telah digelontorkan tadi sebesar 468 triliun. Kembali lagi, jadi kalau masing-masing daerah bergerak sesuai dengan kekuatan dan karakternya, kita akan bisa betul-betul membangun kekuatan besar di sektor pangan. Produksi akan melimpah dan diversifikasi pangan bisa dipertahankan. Inilah kekuatan besar bangsa kita. Di rakyat harus terus diajak berproduksi. Ini baru kita desain siapa yang mengambil, siapa yang membeli. Ini baru kita desain. Bisa RNI, bisa Bulog, tetapi negara harus ambil produksinya. Entah dibuat stok dalam jangka panjang atau kalau memang hitungan kita siap, ya ekspor, artinya membantu negara lain. Konsep gotong royong ini juga sangat relevan untuk organisasi-organisasi modern. Setiap unit kerja mempunyai fungsi dan kompetensi masing-masing, tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itulah gotong royong. Saya yakin di organisasi partai politik pun juga begitu. Sama. Masing-masing kader pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Pasti ada yang jago di lapangan, ya. Kerja lapangan. Ada yang hebat dalam merumuskan strategi, ya. Rumuskan strateginya seperti apa. Ada yang kuat di legislatif, ada yang kuat di eksekutif, dan masing-masing bertugas sesuai dengan keunggulannya masing-masing, saling bersinergi untuk satu target yang sama. Inilah nanti goalnya, yaitu kesuksesan besar, kemenangan besar. Itulah saya kira strategi Indonesia ke depan dalam memenangkan kompetisi. Strateginya adalah gotong royong. Selamat melakukan rapat kerja nasional kedua tahun 2021-2022. Semoga kita bisa meraih kesuksesan dan kemenangan sesuai yang kita cita-citakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini rapat kerja kedua PDI Perjuangan tahun 2021-2022 secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Kita beri sambutan tepuk tangan yang meriah.